Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gita Santoso di mata kuliah jaringan komputer. Untuk materi ini adalah rangkuman materi yang saya susun sendiri dalam rangka belajar. Semoga bermanfaat bagi rekan semua yang menempuh mata kuliah yang sama. Mata kuliah jaringan komputer ini terdiri dari 9 modul. Kita akan masuk ke modul pertama. Modul 1, arsitektur, sejarah, standarisasi, dan tren. Model arsitektur TCP atau IP. Protokol TCP atau IP dibentuk dari dua komponen, yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Kita masuk pembahasan Internet Networking. Tujuan dari TCP/IP adalah untuk membangun suatu koneksi antar jaringan di mana disebut Internet Network yang menyediakan pelayanan komunikasi antar jaringan yang memiliki bentuk fisik yang beragam. Lapisan pada protokol TCP/IP application ada SMTP, Telnet, FTP. Untuk transport ada TCP dan UDP. Internet Network ada IP, ARP, RA, RP. Network interface dan hardware ada Ethernet, token, ring, FTDI, wireless, dan lain-lain. Untuk aplikasi TCP/IP ya, digambarkan dari klien A, klien B, komunikasinya ke server melalui Internet Network. Untuk bridge, router, dan gateway. Bridge adalah untuk menghubungkan jaringan pada layer network interface dan meneruskan frame. Untuk router berfungsi menghubungkan jaringan pada layer internet network dan mengarahkan jalur paket data. Untuk gateway menghubungkan jaringan pada layer di atas router dan bridge. Sejarah internet. Implementasi pada awal tahun 1980 di mana ARPANET menggunakan TCP/IP. ARPANET suatu badan penelitian yang dibentuk DARPA, merupakan awal dari internet. Untuk NFS NET National Science Foundation Network terdiri dari 3 bagian internet networking di Amerika, yaitu backbone, middle level, dan campus network. Penggunaan internet secara komersial berasal dari Acceptable User Policy tahun 1992 di mana internet dapat digunakan secara komersial. Untuk internet itu mengkapitalisasi sistem partner antara pemerintah dan sektor organisasi, melakukan perubahan jaringan dari internet ke internet 2, mempelajari efek samping dari infrastruktur baru pada pendidikan tinggi dan komunitas internet, dan lain-lain. Model referensi dari Open System Interconnection, 7 layer dari komunikasi data, aplikasi, presentasi, session, transport, network, data link, dan physical. Standarisasi TCP/IP. Standarisasi dikelola oleh Internet Architecture Board atau IAB. Request for comment. Internet Protocol Suite masih dikembangkan dan perkembangannya menggunakan mekanisme request for comment. Internet standar. Proposal standar, draft standar, dan protokol standar merupakan bagian dari Internet Standard Track. Internet masa depan dan aplikasi multimedia. Penggunaan untuk komersil dan wireless internet. Berikut rangkuman dari kegiatan belajar 1 di modul 1. Protokol TCP/IP terbentuk dari 2 komponen, yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Tujuan dari TCP/IP adalah untuk membangun suatu koneksi antar jaringan, di mana disebut Internet Network atau internet yang menyediakan pelayanan komunikasi antar jaringan yang memiliki bentuk fisik yang beragam. Aspek lain yang penting dari TCP/IP adalah membentuk standarisasi dalam komunikasi. Setiap bentuk fisik suatu jaringan memiliki teknologi yang berbeda, sehingga diperlukan pemrograman atau fungsi khusus yang digunakan dalam komunikasi. TCP/IP memberikan fasilitas khusus yang tersedia di atas pemrograman atau fungsi khusus tersebut dari masing-masing fisik jaringan, sehingga bentuk arsitektur dari fisik jaringan akan disamakan dari pengguna
dan membuat aplikasi jaringan. Dengan TCP/IP, pengguna tidak perlu lagi memikirkan bentuk fisik jaringan untuk melakukan sebuah komunikasi. Untuk dapat mengidentifikasi host, diperlukan sebuah alamat yang disebut alamat IP. Apabila sebuah host memiliki beberapa perangkat jaringan, maka seperti router, maka setiap interface harus memiliki sebuah alamat IP yang unik. TCP/IP dibentuk dalam beberapa layer untuk mempermudah pengembangan dan pengimplementasian. Protokol TCP/IP terbagi jadi 4 layer, yaitu aplikasi, transport, network, dan network interface. Server adalah bagian aplikasi yang memberikan layanan pada user internet. Sedangkan klien adalah yang meminta pelayanan. Aplikasi bisa memiliki bagian server dan klien di mana berjalan secara bersamaan dalam sistem. Bridge berfungsi untuk menghubungkan jaringan pada layer network interface dan meneruskan pada frame. Router berfungsi menghubungkan jaringan pada layar internet network dan mengarahkan pada paket data. Gateway berfungsi menghubungkan jaringan pada layer di atas router dan bridge. Net System Connection Model mendefinisikan 7 layer model dari komunikasi, yaitu application, session, transport, network, data link, dan physical. Silakan mengerjakan tes formatif 1 yang ada pada modul. Terima kasih telah menyimak paparan materi saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.